Medan perang pengadilan surgawi. Bunuh. Raungan pertempuran yang memekakkan telinga bergema, moral para abadi dataran utara melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Matahari Raksasa telah bergerak, gerakannya memiliki makna yang luar biasa, semua keturunannya merasakan peningkatan besar dalam moral mereka bersamaan dengan peningkatan besar dalam kekuatan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang abadi pengadilan surgawi tiba-tiba menegang di udara, tidak dapat bergerak. Di hadapannya, seorang ahli terkenal dari dataran utara, Dewa Gu jalur kebijaksanaan Liu Hui, menghembuskan napas, aku hampir terbunuh olehmu, kau benar-benar begitu dekat, sungguh disayangkan. Keringat dingin menetes di dahi Dewa Gu pengadilan surgawi, gerakan pembunuhmu jelas tidak dapat mengikatku. Yang menakjubkan adalah Dewa Matahari Raksasa, kau tidak mengambil pujian dalam hal ini. Liu Hui mencibir, lalu bagaimana dengan sebelumnya ketika pihak kita ditekan oleh takdir? Lagi pula, siapa yang peduli tentang siapa yang memiliki pujian? Hidup atau mati, menang atau kalah, ini adalah satu-satunya hal yang penting, pergilah mati. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, mengambil nyawa musuh. Matanya menyipit dan tatapannya dingin saat dia menilai sekelilingnya dengan niat jahat, siapa yang seharusnya menjadi berikutnya. Kau tidak bisa menghancurkan pertahananku, jangan sia-siakan usahamu. Seorang Dewa Gu pengadilan surgawi berdiri teguh dan tidak tergoyahkan, seluruh tubuhnya ditutupi oleh penghalang yang sangat kuat. Dewa Gu dataran utara Yu Yangzi menarik napas dalam-dalam, dia merasakan kekuatan baru yang besar di tubuhnya, kesedihannya dari sebelumnya lenyap saat kepercayaan dirinya melambung tinggi, aku yang sekarang tidak sama seperti sebelumnya. Jurus pembunuh abadi, dekomposisi. Nama asli Yu Yangzi adalah Ye Luiwa dan dia mengolah jalur aturan. Setelah menjadi Dewa Gu, dia mencapai prestasi luar biasa berulang kali, tetapi suku Ye Lui tidak memberinya perlakuan yang pantas. Dalam kemarahan, dia membelot dari suku dan menjadi Dewa Gu jalur iblis. Di tahun-tahun terakhirnya, suku Ye Lui disingkirkan dan ditindas bersama oleh banyak suku Huang Jin. Ye Luiwa yang telah menjadi peringkat 8 disambut kembali untuk menjadi tetua tertinggi pertama suku Ye Lui dengan cara yang agung dan kembali ke jalan yang benar. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai prestasi yang tidak dapat dicapai oleh Dewa Gu biasa, membuat seluruh suku menundukkan kepala dan mengakui kesalahan masa lalunya. Riwayat hidup Ye Luiwa dilukis dengan kisah-kisah legendaris yang merangsang generasi mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan setelah kembali ke suku Ye Lui dan mengambil posisi tetua tertinggi pertama, dia tidak menggunakan nama aslinya dan masih menggunakan nama Yu Yangzi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Gu pengadilan surgawi pucat karena terkejut, pertahanan yang ia banggakan terus hancur berantakan sebelum akhirnya hancur total. Dengan bantuan Dewa Matahari Raksasa, Yu Yangzi langsung membalikkan posisi yang kuat dan yang lemah. Dewa Surgawi Gu yang bertarung melawannya segera tewas dengan kematian yang menyedihkan. Cing cing cing. 3 Dewa Surgawi Gu bertarung melawan Yuan Ben. Yuan Ben adalah Dewa Surgawi Gu tingkat 8 yang terutama mengolah jalur tulang dan memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan. Saat masih hidup, ia dianggap sebagai kekuatan tempur nomor 1 di dunia Dewa Surgawi Dataran Utara, bahkan 4 wilayah lainnya sering mendengar namanya yang terkenal. Fisiknya tidak kuat, sebaliknya ia sedikit kurus kering. Namun seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi tulang putih yang sangat kuat. Ia memegang tombak tulang putih di tangan kanannya, yang menciptakan badai saat ia mengayunkannya. Di tangan kirinya, ia memegang pedang tulang, cahaya pedang yang dipancarkannya dingin dan gelap. Yuan Ben meraung keras saat ia menerima sebagian cahaya kuning, baju besinya tiba-tiba menembakkan paku tulang yang tak terhitung jumlahnya. Seorang Dewa Surgawi Gu yang mengelilinginya tidak dapat menghindar tepat waktu dan tewas dengan menyedihkan setelah tertusuk oleh ratusan paku. Yuan Ben mengambil kesempatan untuk menyerbu ke depan dan menusuk jantung Dewa Gu kedua dengan tombaknya sambil memenggal kepala Dewa Gu ketiga dengan pedangnya. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan atau kegembiraan apapun, sebaliknya dia tampak sedikit sedih, sangat disayangkan kamu tidak memiliki semua cacing Gu dan tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhmu. Selain itu, aku memperoleh bantuan leluhur, pertempuran ini tidak ada kehormatan dalam kemenangan. Ledakan. Dengan ledakan keras, Duke Long terlempar seperti bola meriam. Raungan naga bergema saat Duke Long dengan cepat menstabilkan dirinya. Tiba-tiba, bayangan besar menyelimuti dirinya.
Dukelong dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat altar keberuntungan bencana menekan seperti gunung. Dukelong mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya tanpa bermaksud menghindar. Tuan Dukelong, biarkan aku membantumu. Dewa Gu Pengadilan Surgawi Wusuang mengaktifkan jurus pamungkas melawan Dukelong. Jurus pamungkas abadi, tak tertandingi. Dukelong menarik napas dalam-dalam dan meninju altar keberuntungan bencana. Jurus pamungkas abadi, tinju naga kacau. Tak tertandingi, tinju naga kacau. Bayangan tinju beterbangan dan memicu badai yang dahsyat. Altar keberuntungan bencana bergoyang tak stabil saat dihantam oleh puluhan juta bayangan tinju. Dukelong ini masih sangat kuat. Bing Sai Chuan menggertakkan giginya. Altar keberuntungan bencana juga telah menerima amplifikasi dari Giant Sun Immortal Venerable. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat tetapi masih belum mampu menekan Dukelong. Namun tepat pada saat ini, seorang raksasa terbang mendekat dan bergabung ke medan perang. Itu adalah Seven Extreme Desolation. Mati, Dukelong. Raksasa Seven Extreme Desolation meraung saat ia memuntahkan jarum hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Dukelong. Sialan, Dewa Gu Pengadilan Surgawi Wusuang menatap dengan ekspresi marah. Ia ingin membantu tetapi dihalangi oleh Dewa Gu Dataran Utara lainnya. Dewa Gu Dataran Utara memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan Dewa Gu yang dipanggil oleh panggilan kuno ini adalah para ahli di era mereka. Setelah bertarung begitu lama, mereka sudah mampu berkoordinasi secara diam-diam. Dukelong menggunakan tinju naga yang kacau untuk memblokir altar keberuntungan bencana tetapi menderita serangan Seven Extreme Desolation pada saat yang sama. Jarum hitam pekat ini sangat kuat dan memiliki momentum yang eksplosif. Dukelong merasakan sensasi sakit yang mengerikan bahkan sebelum jarum itu menyentuhnya. Cahaya tajam melintas di mata Dukelong. Jurus pembunuh abadi, penglihatan naga yang jernih. Dengan aktivasi jurus pembunuh investigasi, ia segera melihat banyak detail dari jarum hitam pekat itu dan tahu jurus ini mengandung esensi dari jalur gelap dan digunakan untuk melawan metode pertahanan. Jika dia hanya menggunakan sisik naga atau perlindungan 9 naga, dia mungkin akan memiliki banyak lubang di tubuhnya dan terluka parah. Kalau begitu mari kita gunakan serangan melawan serangan. Dukelong membuka mulutnya dan menghembuskan napas berat. Arus Ki melonjak saat mereka langsung membentuk jurus pembunuh abadi. Jurus pembunuh abadi, gunting arus Ki. Arus Ki putih yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah jarum hitam pekat. Arus Ki, memotong udara seperti bilah tajam, memotong semua jarum hitam di jalurnya. Gunting arus Ki bertabrakan dengan jarum hitam pekat, masing-masing sisi menghilang lebih dari setengah dari jumlah aslinya. Tetapi ada beberapa yang lolos dari tabrakan dan terbang menuju Dukelong dan Seven Extreme Desolation. Hampir pada saat yang sama, Dukelong mengeluarkan gerutuan teredam setelah ditusuk oleh lebih dari 10 jarum hitam pekat, sementara beberapa tulang dan otot tubuh Seven Extreme Desolation dipotong oleh gunting arus Ki. Cedera ini dialami oleh Seven Big Dipper Immortals di dalam Seven Extreme Desolation. Mereka menahan rasa sakit saat mereka mengkoordinasikan upaya mereka dalam mengaktifkan Seven Extreme Desolation untuk langsung mengejar Dukelong. Dukelong mendesah, dia hanya bisa mundur. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya dia mundur atas inisiatifnya sendiri. Momentum musuh begitu kuat sehingga Dukelong tidak punya pilihan selain mundur. Jurus pamungkasnya, Heavenly Dragon's Last Stand, memang bisa membuatnya menjadi tiran di antara para Gu Immortal peringkat 8, terutama di saat-saat terakhir hidupnya, dia akan memiliki dominasi penuh atas para Gu Immortal peringkat 8. Namun, di hadapan jurus pamungkas peringkat 9, Heavenly Dragon's Last Stand sangat tidak berarti, kehilangan banyak arti. Selain kekuatan jurus pamungkas itu sendiri, ada juga perubahan misterius dan mendalam yang sedang terjadi. Serangan Giant Sun Immortal Venerable adalah jurus pamungkas ofensif yang berasal dari dataran utara dan menyerang pengadilan surgawi benua tengah. Ia melintasi 2 wilayah tanpa mengurangi kekuatannya. Pertahanan pengadilan surgawi sendiri sangat kuat tetapi tidak sebanding dengan serangan Giant Sun. Untungnya, di saat kritis, Star Constellation Immortal Venerable bergerak dan memblokir serangan Giant Sun. Namun setelah diblokir, serangan Giant Sun mengubah sifatnya dan berubah menjadi metode amplifikasi yang membalikkan seluruh situasi pertempuran. Ada 4 jenis teknik khusus utama mengenai penggunaan jurus pamungkas, jurus beruntun, jurus variasi, jurus terlampir, dan jurus terpisah.
Jurus variasi yang disebut menggunakan jurus pembunuh tertentu sebagai dasar dan menambahkan atribut baru untuk mencapai efek yang berbeda. Misalnya, jurus pembunuh Myriad Self milik Fang Yuan adalah dasar untuk tangan raksasa jalur kekuatan. Namun, jika Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh, Myriad Self sama sekali tidak akan berubah menjadi tangan raksasa jalur kekuatan, keduanya memiliki perbedaan sendiri. Sebaliknya, serangan Giant Sun tampaknya dapat berubah sesuka hati, pada suatu saat, itu adalah jurus pembunuh ofensif, sementara segera setelah itu menjadi metode amplifikasi. Pencapaian yang dimiliki oleh Giant Sun Immortal Venerable dalam menggunakan teknik jurus variasi telah melampaui tingkat pemahaman Duke Long. Kekuatanku tampaknya menghilang. Sepertinya amplifikasi leluhur Giant Sun tidak dapat dipertahankan lama. Petik 2. Kita harus berhenti berfokus pada pertempuran, dan sementara amplifikasi masih ada, kita harus menerobos garis pertahanan musuh dan merebut Gu Takdir. Seiring berjalannya waktu, para Dewa Gu Dataran Utara secara bertahap menyadari sesuatu. Serangan Giant Sun berubah dan menjadi metode amplifikasi yang kuat, tetapi kekuatan ini dengan cepat menghilang. Serangan Giant Sun jauh lebih eksplosif daripada para pahlawan di antara manusia. Namun melihat durasi dan area cakupannya, para pahlawan di antara manusia tidak diragukan lagi mencakup area yang lebih luas dan dapat bertahan lebih lama. Ekspresi Duke Long berubah. Dia nyaris tak mampu menandingi Calamity Look Altar dan Seven Extreme Desolation. Sekarang para abadi Northern Plains semuanya menyerang. Formasi jalur penyempurnaan, dia sama sekali tak mampu mempertahankannya. Para abadi Gu Pengadilan Surgawi berkumpul dan membentuk garis pertahanan di depan formasi penyempurnaan yang rusak. Namun di bawah serbuan para abadi Gu Dataran Utara yang mengamuk, garis pertahanan itu hampir hancur. Semua jenis gerakan pembunuh abadi saling bertabrakan, mayat-mayat abadi Gu berjatuhan dari langit dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak mempertaruhkan nyawa mereka satu sama lain, kematian para abadi Gu meningkat tajam di sekitar garis pertahanan yang tipis. Pihak Northern Plains mempertaruhkan segalanya dalam satu pertarungan ini sementara anggota pengadilan surgawi bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Kedua belah pihak terus-menerus mendapatkan bala bantuan. Para abadi Gu terbangun dari kuburan abadi pengadilan surgawi dan bergegas ke medan perang untuk memperkuat garis pertahanan. Sementara dari bayangan-bayangan sungai waktu, para ahli Northern Plains melangkah keluar dan pergi bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Garis pertahanan sudah hampir runtuh, Peri Ziwei sudah bergabung ke medan perang dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan para dewa dataran utara. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di samping Peri Ziwei. Ahli Gu abadi dataran utara, Liu Liu Liu. Orang ini adalah ahli peringkat 8 tetapi tidak memiliki reputasi yang baik. Saat masih hidup, dia adalah satu-satunya Gu abadi peringkat 8 di suku Liu, dan menurut adat istiadat, dia seharusnya mewarisi posisi tetua tertinggi pertama. Namun sejak kecil, Liu 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 tidak pernah bertarung secara terbuka dan hanya menindas yang lemah sambil takut pada yang kuat. Semua serangannya biasanya merupakan serangan diam-diam. Reputasinya sangat buruk sehingga orang lain tidak bisa menghormati atau mempercayainya. Jika dia mengambil posisi itu dan menjadi tetua tertinggi pertama suku Liu, itu malah akan membebani seluruh suku Liu dan memengaruhi citra serta reputasi suku Liu. Liu 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 adalah anomali dan keberadaan yang unik dalam sejarah dataran utara. Namun karena sifatnya ini, dia masih hidup di medan perang ini sekarang. Liu 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 telah menginjakkan kaki di medan perang sangat awal, tetapi di antara kelompok ahli dataran utara, yang lain sudah terbunuh dan hanya dia yang tersisa. Pertempuran ini terlalu berbahaya dan sengit, sangat umum untuk melihat pengorbanan para dewa Gu peringkat 8. Prestasi Liu 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 dalam pertempuran ini sangat cemerlang, telah membunuh setidaknya 8 anggota pengadilan surgawi. Dengan pengalaman pertempurannya yang melimpah, dia telah lama memperhatikan Peri Ziwei dan telah menyimpulkan bahwa dia adalah kunci penting dalam pertempuran ini. Sekarang dia tiba-tiba menyerang secara diam-diam, tetapi serangan ini telah dipersiapkan sejak lama. Pada saat itu, rambut Peri Ziwei berdiri tegak, dia tercekik oleh perasaan bahaya yang mematikan yang memenuhi pikirannya. Peri Ziwei sangat menyadari bahwa dia tidak dapat menghalangi musuh hanya dengan metode pertahanannya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan tindakan pertahanan lainnya pada saat ini. Tepat saat Peri Ziwei akan mati, pada saat yang genting, seorang dewa Gu pengadilan surgawi bergegas keluar dari samping. Itu adalah Wu Suang, yang telah memperkuat Duke Long sebelumnya.
Swiss. Dengan suara teredam, jurus pamungkas Liu 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 yang bagaikan pisau abu-abu menembus Wu Suang dan bahkan menusuk bahu Peri Ziwei. Sialan, orang ini menangkis sebagian besar serangan, ekspresi Liu 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 berubah cepat saat ia menghilang di tempat. Peri Ziwei terluka parah tetapi Wu Suang sudah meninggal. Liu 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 menghilang tanpa jejak, siapa yang tahu nyawa siapa yang akan melayang saat ia muncul lagi. Ledakan, gelombang udara, melonjak. Duke Long terlempar ratusan langkah sebelum ia nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Ia akhirnya menangkis jurus pamungkas Seven Extreme Desolation tetapi harga yang harus dibayarnya adalah kedua tangannya dan sisik naga di depan dadanya. Tangannya terkulai tak berdaya, sisik naganya hancur total dan darah telah mewarnai dadanya. Duke Long segera mengaktifkan metode penyembuhan tetapi tanda dao jalur gelap di tangannya sangat padat. Terlebih lagi tanda-tanda itu tersusun secara mistis yang sangat menghambat efek penyembuhan. Hahaha, Duke Long, kau telah terpikat oleh umpan ular dan jeratan kehidupan gelap kami, kau masih ingin memulihkan lukamu dalam waktu sesingkat ini. Teruslah bermimpi, sebuah suara dari dalam Seven Extreme Desolation mencibir. Selanjutnya, Calamity Look Altar mengubah gaya bertarungnya saat tiba-tiba mengebor ke dalam tanah dan menyelinap menyerang Duke Long dari bawah. Sebuah jurus pembunuh abadi diaktifkan dan menyerang Duke Long. Sebuah bola cahaya emas raksasa muncul dan menjebak Duke Long di dalamnya. Bola cahaya itu terus menyusut, mengurangi ruang yang dimiliki Duke Long, tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderit, sisik naganya terus berjatuhan dan tanduk naganya menunjukkan retakan yang jelas. Bing Sai Chuan menghela napas lega setelah melihat Duke Long terjebak. Kecepatan Duke Long terlalu mengejutkan sementara jurus pamungkas Calamity Look Altar yang digunakan agak lambat dan akan sulit baginya untuk mengenainya. Untungnya, Northern Plains Gu Immortals sangat mahir dalam bertarung, karena mereka fokus pada kelemahannya, perhatian Duke Long tertuju pada kelemahan itu dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Koordinasi dengan Seven Extreme Desolation juga semakin berkembang, sehingga menciptakan peluang bagi jurus pamungkas untuk menyerang Duke Long. Retak. Sebagian besar tanduk naga Duke Long rontok. Sejumlah besar rambut ungu berhamburan di udara. 9 hantu naga dari jurus pamungkas perlindungan 9 naga yang melingkari tubuh Duke Long nyaris tidak dapat menahan tekanan besar dari sekelilingnya. Duke Long, kekuasaanmu telah berlalu, takdirku akan menjadi milik surga panjang umurku. Sedangkan untukmu, kematian sudah menunggu. Suara Bing Sai Chuan menyebar ke seluruh medan perang. Dia hanya bisa menjebak Duke Long dalam waktu singkat ini dan tidak bisa mengambil nyawanya, tetapi itu tidak masalah, dia bisa menggunakan ini untuk menurunkan moral pengadilan surgawi. Benar saja, banyak anggota pengadilan surgawi terguncang ketika mereka melihat Duke Long terjebak. Duke Long tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bahkan jika aku mati di sini, lalu kenapa? Kalian para dewa Gu Dataran Utara tidak takut mati, apakah kalian pikir anggota pengadilan surgawi takut mati? Hanya dengan beberapa kata, para dewa pengadilan surgawi bersorak dan moral mereka melonjak. Kami pergi berhibernasi karena tanggung jawab kami, bukan karena kami takut mati. Lelucon apa? Apakah kami takut mati? Kami adalah anggota pengadilan surgawi. Kami membela kemuliaan umat manusia, kami tidak pernah takut berkorban sejak era kuno terpencil. Para dewa Gu pengadilan surgawi mulai melakukan serangan balik, tidak ragu-ragu menggunakan tubuh fisik mereka untuk memblokir gerakan mematikan dari Dewa Gu Dataran Utara. Begitu ada kesempatan, para Dewa Gu pengadilan surgawi akan mengabaikan tubuh mereka sendiri untuk menyerang dengan ganas dan mencoba untuk mengalahkan para ahli Dataran Utara bersama mereka. Para Dewa Gu Dataran Utara gagah berani tetapi para Dewa Gu pengadilan surgawi mulai menjadi gila. Sialan, Bing Sai Chuan menyadari situasinya. Dia bermaksud untuk menurunkan moral pengadilan surgawi, tetapi kata-kata Duke Long sebenarnya menghancurkan rencananya. Bing Sai Chuan mencibir, suaranya menyebar ke seluruh medan perang sekali lagi, menggelikan. Pengorbananmu tidak ada artinya, tidak peduli berapa banyak Gu Immortal yang dikorbankan di pihak kita, mereka hanya dibentuk oleh jurus pembunuh Red Lotus Demon Venerable, mereka tidak pernah hidup sejak awal. Menggunakan orang-orang mati ini untuk menukar nyawamu, kita pasti yang menang di sini. Berapa banyak fondasi yang dimiliki pengadilan surgawimu, berapa lama ini bisa berlangsung? Fondasi, Duke Long mencibir, kita punya lebih dari cukup. Dia mulai membalas. Dia tidak dapat menggunakan kedua tangannya tetapi auranya mulai mengembang saat menutupinya seperti dinding yang kokoh.
Duke Long menatap altar keberuntungan bencana dengan tatapan meremehkan. Surga panjang umurmu didirikan pada era kuno abad pertengahan dan baru sekitar 300.000 tahun. Bagaimana dengan pengadilan surgawi kita? Sudah 3.879.687, 3.879.687 tahun. Hitung sendiri, berapa kali lebih lama dibandingkan dengan surga panjang umurmu. Jangan mencoba memperkirakan fondasi pengadilan surgawiku, kau tidak akan pernah bisa membayangkannya dalam mimpimu yang terliar. Bing Sai Chuan, lihatlah kuburan abadi dan kemudian lihat sungai waktu hantumu yang menggelikan. Ekspresi Bing Sai Chuan tenggelam tetapi dia diam. Dia tidak perlu melihat, dia sudah mengamati kedua area ini selama ini. Semakin sedikit Dewa Gu dataran utara yang keluar dari sungai waktu hantu. Tetapi kelompok Dewa Gu masih terus terbangun dari pengadilan surgawi. Fondasi pengadilan surgawi benar-benar tak terduga. Duke Long melanjutkan, berapa banyak orang yang dapat dimiliki oleh satu suku? Berapa banyak jenius yang akan muncul dari satu suku? Bing Sai Chuan, lihatlah benua tengah kita. Kita memilih semua jenis jenius dari semua manusia di benua tengah. Bahkan jika suatu suku memiliki seorang jenius, dapatkah mereka benar-benar memeliharanya? Darah dan hubungan kekeluargaan suku akan menjadi hambatan. Fenomena hubungan kekeluargaan ini jauh lebih lemah di sekte kita. Selain itu, persaingan sekte lebih adil dan transparan. Petik 2. Bahkan jika seorang jenius muncul dalam keluarga petinggi suatu suku, seberapa banyak upaya yang dapat dilakukan oleh Gu Immortal suatu suku untuk membina junior jenius ini? Gu Immortal juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan sangat sibuk. Namun dalam sekte, seorang junior jenius akan menerima bimbingan dari banyak orang. Sejak mereka mulai berkultivasi hingga mereka menjadi Gu Immortal, mereka akan menerima bimbingan yang tepat. Ada banyak misi dalam sekte yang memberikan banyak manfaat untuk membimbing junior. Izinkan saya bertanya, berapa banyak suku yang dapat melakukan ini? Suara Duke Long menjadi lebih keras dan dipenuhi dengan kesombongan dan kebanggaan. Para dewa dataran utara, kalian benar-benar berani untuk berani menyerang pengadilan surgawi. Sayangnya, pemahaman kalian dibatasi oleh sistem suku kalian. Kalian benar-benar meremehkan fondasi pengadilan surgawi. Bing Sai Chuan terdiam. Dia ingin membalas tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dia katakan. Karena kebenaran ada di sini dalam pandangan penuh. Ada aliran Dewa Gu yang terus-menerus bangkit dari kuburan abadi pengadilan surgawi. Lebih dari 3 juta tahun yang lalu, era kuno terpencil. Primordial Origin Immortal Venerable melihat para Dewa Gu manusia di sekitarnya dan mengangguk sedikit. Semua Dewa Gu benua tengah telah berkumpul di sini, ada juga beberapa teman dari 4 wilayah lainnya. Tuan Primordial Origin Immortal Venerable, kami bergegas ke sini setelah menerima panggilan Anda. Kami akan mendengarkan instruksi dan ajaran Anda. Primordial Origin Immortal Venerable tersenyum dan menyampaikan sarannya. Mulai hari ini dan seterusnya, benua tengah akan mendirikan sekte dan menerima murid untuk memberikan keterampilan kami kepada generasi mendatang. Apa? Menghapuskan sistem klan? Saya sudah mendengar rumor ini, tetapi Tuan Primordial Origin Immortal Venerable, Anda benar-benar ingin melakukan ini. Bukankah ini terlalu? Para Gu Immortal manusia berdiskusi dan menunjukkan ekspresi enggan. Seseorang mencoba membujuk dengan nada hati-hati, Tuan Primordial Origin Immortal Venerable, Anda adalah satu-satunya Gu Immortal peringkat 9 di dunia saat ini. Jika Anda ingin mendirikan klan Anda sendiri, itu pasti akan menjadi kekuatan super nomor 1 di seluruh dunia. Anak-anak Anda akan mewarisi kemuliaan dan keterampilan Anda, semua klan kami pasti akan menerima kepemimpinan klan Anda. Primordial Origin Immortal Venerable menggelengkan kepalanya sedikit, dia menatap Gu Immortal yang membujuk dengan tatapan tenang, klan. Saya ingin bertanya kepada Anda, dalam sejarah, apakah ada klan yang bertahan lama? Begitu sebuah klan berkembang, ikatan hubungan darah akan menjadi tipis. Ketika saya belum menjadi Immortal Venerable, kami bertarung dengan kekuatan manusia varian lainnya, selain persatuan kami, itu karena kami memanfaatkan konflik internal mereka. Saya ingin membuat sekte, sebuah organisasi yang tidak bergantung pada hubungan darah. Para dewa abadi manusia terdiam beberapa saat sebelum seseorang tersenyum paksa, Yang Mulia Dewa Abadi, Anda benar, begitu sebuah klan mendominasi, mudah bagi persatuan mereka untuk menjadi longgar. Tetapi Anda berbeda, Anda adalah Dewa Abadi pertama yang berkultivasi ke peringkat 9.
Bahkan mungkin tidak akan ada Dewa Abadi peringkat 9 di masa depan. Petik 2. Selama Anda ada di klan, anggota mana yang berani menjauh? Dengan keberadaanmu, ini akan menjadi klan dengan persatuan terkuat. Primordial Origin Immortal Venerable mengangguk, kau benar. Tapi bagaimana kalau aku tidak ada di sana? Berapa lama lagi aku bisa hidup? Para Gu Immortal manusia tercengang. Seseorang berkata, Yang Mulia Immortal, kau sedang dalam masa keemasanmu sekarang. Orang lain berkata, kami akan terus mencari Gu umur panjang, kau pasti akan menjadi Gu Immortal yang akan hidup paling lama dalam sejarah. Primordial Origin Immortal Venerable tersenyum, berkata dengan nada tenang, tapi aku akan tetap mati. Siapa yang bisa hidup selamanya di dunia ini? Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, menjawab pada dirinya sendiri, tidak seorang pun. Para Gu Immortal terdiam. Primordial Origin Immortal Venerable melanjutkan, selain Gu umur panjang, metode perpanjangan umur lainnya semuanya memiliki kekurangan. Tetapi bahkan jika kita mengumpulkan Gu umur panjang, kita semua tahu bahwa Gu umur panjang akan terus berkurang produksinya, bukan begitu? Para Gu Immortal manusia tetap terdiam. Ini adalah kehendak surga. Primordial Origin Immortal Venerable mengangkat kepalanya, tatapannya seolah menembus dinding gua, mengamati awan dan langit secara langsung, jalan surga menghilangkan kelebihan sementara mengisi kekurangan, tidak pernah ada keberadaan tertinggi dengan kehidupan abadi. Pohon tertinggi akan mengalami kerusakan terbesar dari angin, tumpukan pasir yang tinggi akan runtuh karena derasnya air pasang. Ahli manusia varian baru akan muncul untuk menggantikan yang lama, ras manusia kita juga sama. Aku mungkin tak terkalahkan di dunia tetapi itu hanya sementara, aku akan mati suatu hari nanti. Ini melibatkan dao surgawi, takdir, serta aturan dan regulasi suasana di dalam gua menjadi semakin tertekan. Seorang Gu Immortal muda tersenyum paksa, Yang Mulia Immortal, Anda baru berusia beberapa ratus tahun sekarang, Anda masih memiliki ribuan tahun dan bahkan lebih dari 10.000 tahun. Kehidupan yang tersisa, bukankah terlalu dini untuk mempertimbangkan ini? Ekspresi Primordial Origin Immortal Venerable berubah serius, dia menatap Gu Immortal muda dengan tatapan tenang, yang terakhir bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa napas dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Primordial Origin Immortal Venerable berbicara dengan nada serius, dia yang tidak memikirkan masalah yang jauh akan segera menemukan penderitaan di dekatnya. Jika kita tidak mempertimbangkan ini sejak awal dan mengambil tindakan pencegahan, setelah saya mati, semua pengorbanan kita akan menjadi tidak berarti. Prestasi kita yang diperoleh dengan susah payah dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya juga akan hancur dan hancur. Mengabaikan hal lain, begitu saya mati, siapa di antara kalian yang akan dapat mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin setelah manusia varian membalas? Primordial Origin Immortal Venerable bertanya. Para Gu Immortal saling memandang, tidak ada yang berbicara. Meskipun manusia telah bangkit, mereka hanya mengandalkan Primordial Origin Immortal Venerable saja. Yang lain, tidak peduli apapun pangkat mereka atau bahkan jumlah perbandingannya, masih jauh dari menyamai ras manusia varian. Primordial Origin Immortal Venerable menghela napas dalam-dalam, benua tengah terlalu besar, berapa banyak Gu Immortal manusia yang ada di sana, dan berapa banyak Gu Immortal manusia varian yang ada. Bagaimana dengan manusia biasa? Berapa populasi seluruh ras manusia dan berapa populasi manusia varian? Perbedaan kita sangat besar, bahkan, jika kita dapat menguasai benua tengah dalam hidup kita dan menyatukan wilayah ini, bagaimana dengan 4 wilayah lainnya? Saat ini, kekuatanku telah terungkap, manusia varian sangat menyadari bahwa mereka tidak dapat melawanku sehingga mereka telah bersembunyi. Kami tidak memiliki metode yang efektif untuk menemukan lokasi mereka yang akurat. Terutama surga gua dan tanah terberkati milik Gu Immortal manusia varian itu, jika mereka meletakkannya di luar, kami tidak akan dapat memperhatikan mereka bahkan jika kami berada tepat di depan mereka. Para makhluk abadi sepenuhnya memahami maksud Primordial Origin Immortal Venerable sekarang. Bahkan jika umat manusia bangkit, itu hanya dengan mengandalkan Primordial Origin Immortal Venerable saja. Dan rentang hidup Primordial Origin Immortal Venerable terbatas, ia akan mati suatu hari nanti. Terlebih lagi, bahkan saat ini ketika ia masih hidup, akan sangat sulit bagi umat manusia untuk menyatukan benua tengah. Manusia varian terlalu sulit ditemukan, mereka dapat bersembunyi dan tetap terus berkembang. Primordial Origin Immortal Venerable tidak terkalahkan tetapi ia tidak memiliki metode yang efektif untuk menggali lokasi mereka.
Seorang lelaki tua di antara para dewa abadi berkata dengan suara berat, "Jadi, berdasarkan perkataan dewa abadi, cara agar umat manusia dapat berkuasa dalam jangka panjang adalah dengan melepaskan sistem klan kita dan mendirikan sekte." Dewa abadi asal primordial mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Ya. Bagaimana kita bisa menang melawan manusia varian dan memberikan masa depan yang cerah bagi seluruh umat manusia? Ini tidak mungkin hanya denganku saja. Manusia varian dapat bersembunyi dalam skenario terburuk. Bahkan jika aku tak terkalahkan, aku hanya dapat memimpin manusia benua tengah menuju kemerdekaan dan membuat mereka memperoleh pijakan yang stabil di dunia." Petik 2. Jika kita benar-benar ingin umat manusia bangkit, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus memperluas populasi kita dan juga memelihara sebanyak mungkin dewa abadi. Selama ras manusia kita memiliki dewa abadi yang lebih kuat dan lebih banyak daripada manusia varian, masa depan umat manusia akan cerah. Jika kita menggunakan sistem klan, apa bedanya dengan manusia varian? Kita sudah sangat tertinggal. Jika kita terus menggunakan sistem klan ini, kita tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Mendirikan sekte dan secara aktif mencari serta menggali para jenius adalah satu-satunya cara. Tidak perlu khawatir tentang biaya dan meninggalkan prasangka untuk memelihara mereka, hanya dengan begitu kita akan memiliki harapan untuk melampaui ras manusia yang berbeda ini. Kata-kata Primordial Origin Immortal Venerable membuat para Gu Immortal terdiam sekali lagi. Banyak yang sudah kembali tenang, mereka tahu kata-kata Primordial Origin Immortal Venerable masuk akal. Namun, masih ada beberapa Gu Immortal yang mengerutkan kening, tidak dapat menerima ini. Seorang Gu Immortal bertanya, "Bisakah sistem sekte memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan tulus? Apakah kita benar-benar dapat menjadi meritokratis? Apakah ini berarti tidak akan ada konflik internal atau penindasan?" Tentu saja tidak. Primordial Origin Immortal Venerable menggelengkan kepalanya, sebuah organisasi yang dijalankan oleh orang-orang pasti akan memiliki keegoisan dan konflik atas keuntungan pribadi. Sebuah klan mendasarkan fondasinya pada hubungan darah atau pernikahan, sementara sekte memutuskan berdasarkan kemampuan dan bakat, yang terakhir secara alami lebih terbuka dan transparan. Sumber daya kultivasi yang terbatas akan diberikan kepada orang-orang yang lebih cocok, yang lebih bermanfaat bagi situasi keseluruhan. Orang itu membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengkritik keuntungan sekte, dia hanya bisa mendekati ini dari sudut lain. Apakah ini berarti klan tidak dapat menemukan bakat? Klan juga memiliki sistem menyerap bakat eksternal melalui pernikahan atau mengadopsi anak. Petik 2. Kamu benar. Primordial Origin Immortal Venerable mengangguk, tetapi berapa banyak pernikahan yang dapat kamu lakukan? Bahkan jika kamu mengadopsi banyak anak, mereka mungkin akan dikucilkan dan ditekan jika dibandingkan dengan para keturunan klan yang memiliki hubungan darah, bukan? Para dewa Gu manusia akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Primordial Origin Immortal Venerable melanjutkan dengan suara yang sungguh-sungguh, "Saya tahu bahwa sistem sekte tidak akan benar-benar diterima pada awalnya. Kami dengan susah payah mencari cara kultivasi Gu Immortal, kami membayar harga yang tak terkira untuk memperoleh kesuksesan. Tidak apa-apa jika kami menyerahkannya kepada keturunan kami sendiri, tetapi sekte berarti kami harus memberikannya kepada orang luar. Tetapi kenyataannya adalah, mendirikan sekte tidak berarti Anda akan dengan santai memberikan kedalaman kultivasi abadi Anda kepada orang lain. Tetapi Anda akan memilih para jenius ini tidak hanya harus memiliki bakat bawaan yang hebat tetapi juga memiliki kebajikan moral yang lurus, dan yang terpenting, mereka harus setia kepada sekte mereka. Lebih jauh, bahkan jika kita tidak memiliki klan, apakah itu berarti keturunan Anda tidak dapat menerima bantuan Anda? Tentu saja tidak. Ketika orang-orang ini memasuki sekte masing-masing, mereka secara alami akan menerima perawatan Anda. Tetapi saya harap Anda merahasiakan tindakan ini dan tidak melanggar aturan sekte secara terbuka. Selama kita mempertahankan aturan sekte, keturunan, murid, dan anak-anak kita juga akan secara aktif mematuhi aturan sekte. Selama kita menciptakan sekte dan bersatu, aku yakin umat manusia benar-benar dapat bangkit di masa depan. Pengaruhku tidak dapat meluas ke 4 wilayah yang jauh, tetapi di benua tengah, aku berharap semua orang akan menciptakan sekte dan menyerah pada sistem klan. Demi kemanusiaan, aku harus menekankan satu hal ini, setiap dewa Gu benua tengah perlu menciptakan atau bergabung dengan sekte, Anda tidak dapat mendirikan klan. Setiap dewa Gu masa depan juga akan mengikuti aturan ini. Jika ada yang melanggar aturan,
mereka akan menghadapi penghakiman dariku secara pribadi serta kekuatan kolektif dari semua Dewa Gu lainnya. Para Dewa Gu manusia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ketika Primordial Origin Immortal Venerable menunjukkan sikap yang keras, mereka tidak dapat melawannya. Tetapi yang membuat mereka bersyukur adalah bahwa Primordial Origin Immortal Venerable tidak secara membabi buta melarang sistem klan. Sistem sekte hanya berlaku untuk Dewa Gu, artinya, manusia dan Master Gu dapat menggunakan sistem klan untuk terus hidup. Terlebih lagi, bahkan jika para Dewa Gu mendirikan sekte, mereka masih dapat mengurus keturunan dan teman-teman mereka. Ini dapat dianggap sebagai kompromi Primordial Origin Immortal Venerable terhadap kenyataan, tetapi ini juga menunjukkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan. Primordial Origin Immortal Venerable melanjutkan, sebagai pemimpin Anda, saya akan memberi contoh. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya akan menciptakan sekte dan bukan klan. Saya akan menerima murid dan memberikan pembelajaran hidup saya kepada mereka tanpa menahan apapun. Selain itu, ketika saya meninggal di masa depan, bukaan abadi saya juga akan disumbangkan untuk menjadi fondasi sekte dan itu tidak akan diserahkan kepada keturunan garis keturunan saya. Tuan Primordial Origin Immortal Venerable, kau, semua Dewa Gu manusia terguncang. Pada saat ini, mereka melihat ke arah ekspresi tenang Primordial Origin Immortal Venerable dan merasakan tekadnya untuk berkorban demi gambaran besar. Jika bahkan Primordial Origin Immortal Venerable melakukan ini, apa alasan mereka untuk tidak mengikutinya? Lord Primordial Origin Immortal Venerable, Anda benar, saya akan mengikuti perintah Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan membuat sekte dan bukan klan. Keberadaan Lord Immortal Venerable benar-benar berkah bagi umat manusia. Mengikuti Lord jelas merupakan keputusan terbaik yang akan saya buat dalam hidup saya. Lord Immortal Venerable, saya masih memiliki beberapa hal yang tidak saya pahami tentang pendirian sekte. Silakan bicara, kata Primordial Origin Immortal Venerable. Sekte macam apa yang ingin Anda buat, di mana kita harus membangun sekte kita? Aturan apa yang dimiliki sekte? Apa faktor kunci dalam mendirikan sekte? Primordial Origin Immortal Venerable menarik napas dalam-dalam, saya telah membayangkan konsep sekte sejak lama, rencana ini akan melibatkan semua aspek yang mungkin dapat kita pertimbangkan. Ambil saya sebagai contoh, pertama, sekte saya akan diberi nama Pengadilan Surgawi. Waktu yang lama berlalu, Primordial Origin Immortal Venerable menjawab pertanyaan semua makhluk abadi. Mereka tidak lagi memiliki keraguan. Dia kemudian melihat ke arah makhluk abadi, selanjutnya, itu akan tergantung pada Anda. Saya percaya selama kita membangun sekte secara luas dan maju, bahkan jika saya mati, umat manusia akan menjadi lebih makmur, dan jika manusia varian tidak membuat perubahan apapun, mereka pasti akan binasa. Tolong percayalah kepada saya, jangan berpikir bahwa sekte kita hanyalah sebuah konsep dan bukan kenyataan. Saya percaya selama kita melanjutkan rencana kita, sekte secara bertahap akan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dalam perjalanan sejarah yang panjang. Pengadilan surgawi dan sekte kita akan menjadi terkenal di seluruh dunia, dan kita akan menjadi eksistensi yang ditakuti musuh kita. 3.817.687 tahun kemudian. Medan Perang Pengadilan Surgawi. Pertarungan sengit terus berlanjut, Longevity Heaven, yang telah memperoleh bantuan Giant Sun, berada di posisi yang lebih unggul. Namun, anggota pengadilan surgawi terus bangkit dari kuburan abadi. Siapa itu? Siapa yang punya nyali untuk menyerang pengadilan surgawi? Ini adalah hasil kerja keras leluhur kita, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Banyak orang telah menyerahkan darah dan nyawa mereka, Longevity Heaven, yang beroperasi pada sistem kesukuan belaka, ingin mengalahkan pengadilan surgawi. Angan-angan, Longevity Heaven, kau tercela. Demi keuntungan pribadimu, Anda memicu pertempuran internal di antara manusia. Pengadilan surgawi kita adalah tanah suci umat manusia, tempat perlindungan umat manusia, pemimpin sejati umat manusia. Kami mewakili semangat juang umat manusia, yang tidak pernah berubah sejak jutaan tahun lalu. Aku akan mengikuti Primordial Origin Immortal Venerable, Star Constellation Immortal Venerable, dan Genesis Lotus Immortal Venerable. Aku akan membela pengadilan surgawi kita dengan nyawaku. Teriakan keras bergema saat para Gu Immortal yang tampak tua, tampak muda, pria, dan wanita berjalan keluar dari kuburan abadi untuk bergabung dalam pertempuran.
Seperti yang dikatakan Primordial Origin Immortal Venerable 3 juta tahun yang lalu, pengadilan surgawinya telah menjadi monster besar yang menjulang di seluruh dunia. Semangatnya terus diwarisi dan tidak pernah berubah. Banyak sekali jenius yang ditemukan dan dipelihara oleh sekte, mengikuti setelah yang pertama yang telah meninggal lama dan menjunjung tinggi semangat dan ideologinya. Para dewagu dataran utara sangat gagah berani, tetapi para dewa pengadilan surgawi menunjukkan aura kegilaan, bahkan jika mereka tidak memiliki dewagu mereka, bahkan jika mereka binasa bersama musuh, wajah mereka tidak menunjukkan kebingungan atau ketakutan. Sebaliknya, wajah mereka tampak bersinar dengan cerah. Kemuliaan mereka yang mempertahankan keyakinan mereka. Itu sangat mempesona dan cemerlang. Mengapa? Kita jelas lebih kuat, mengapa kita ditekan oleh momentum pengadilan surgawi? Bing Sai Chuan menggertakkan giginya, wajahnya berubah pucat medan perang pengadilan surgawi. Pertarungan para dewagu peringkat 8 telah menjadi sangat tragis. Longevity Heaven, penampilanmu benar-benar mengecewakan kami semua. Anggota pengadilan surgawi benar-benar suka menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kau sudah terbiasa menjadi pemimpin terlalu lama, lihat saja sekarang saat aku mengalahkan kalian semua. Kau dan aku sama-sama berasal dari ras manusia, konflik internal kita sebenarnya telah mencapai keadaan seperti itu. Dewa Dataran Utara, kalian pemberani tetapi kalian tidak memiliki keyakinan apapun. Kalian tidak akan pernah mengerti keyakinan kami. Dewa Dataran Utara terus-menerus binasa, tetapi kematian setiap ahli dataran utara disertai dengan kehidupan beberapa dewa dataran surgawi. Dataran Utara, Longevity Heaven, Duke Long sangat marah, meskipun sama-sama seimbang, pengadilan surgawi yang agung sebenarnya telah dipaksa ke keadaan yang menyedihkan seperti itu. Tidak dapat dimaafkan. Ledakan, Duke Long tiba-tiba mengangkat tangannya, akhirnya menghancurkan bola yang menjebaknya. Namun, Calamity Look Altar dan Seven Extreme Desolation dengan cepat merespons, ketiganya terus-menerus berkelahi, situasi menjadi jalan buntu. Cepat, baiklah, formasi jalur pemurnian akhirnya diperbaiki. Yuan Qiongdu, semuanya tergantung padamu sekarang. Kami akan melindungimu, dan kecuali kami mati, tidak seorang pun akan mengganggu formasi jalur pemurnian ini. Beberapa dewagu pengadilan surgawi berseru saat mereka mempertahankan 4 arah, membentuk garis pertahanan yang kuat. Karena dewagu pengadilan surgawi bertahan tanpa pamrih, formasi jalur pemurnian diperbaiki dan garis pertahanan dibangun kembali. Bing Sai Chuan melihat ini dan dengan cepat menjauh dari Duke Long, mencoba menghancurkan pengadilan surgawi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Duke Long berteriak keras saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan Calamity Look Altar dan Seven Extreme Desolation tanpa memperhatikan luka-lukanya. Bing Sai Chuan tidak dapat melepaskan diri sehingga dia dengan cepat memobilisasi pasukannya. Para abadi dataran utara menyerang sekali lagi, para abadi Gu pengadilan surgawi menderita banyak korban, tetapi dengan para abadi Gu yang terus-menerus bangkit dari kuburan abadi dan mengisi celah-celah, garis pertahanan malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagus, sekarang saatnya. Liu ingin menyelinap diam-diam, tetapi ekspresinya segera berubah saat penyembunyiannya hilang dan tubuh aslinya terungkap. Seorang abadi Gu pengadilan surgawi, dengan sejumlah besar mutiara giok melayang di sekelilingnya, terbang ke arahnya dengan niat membunuh, kaulah orangnya. Pelakunya yang ternoda oleh darah banyak teman pengadilan surgawiku. Kejahatanmu akan berakhir di sini. Apakah itu senior Yu Zuzi, Yuan Qiongdu yang baru saja akan memasuki formasi melihat pemandangan ini secara kebetulan dan sangat senang. Dalam sejarah, Gu Immortal peringkat 8 Yu Zuzi paling mahir dalam mengungkap penyembunyian. Dari jumlah mutiara giok yang mengambang di sekitarnya, dia tidak diragukan lagi memiliki sebagian besar Gu Immortalnya. Karena itu, Liu tertahan olehnya. Kita bisa menang. Dengan begitu banyak senior pengadilan surgawi di sini, kita pasti bisa menang. Tidak, lebih tepatnya, kemenangan pasti dan secara alami akan menjadi milik pengadilan surgawiku. Mata Yuan Qiongdu bersinar dengan tekad. Dia memasuki formasi Gu sekali lagi dan baru saja mengendalikannya ketika dia dengan senang hati menemukan formasi jalur penyempurnaan ini jauh lebih unggul daripada yang sebelumnya. Jadi begitulah, untuk memulihkan takdir Gu, para senior kita telah menambahkan begitu banyak Gu Immortal. Air mata muncul di mata Yuan Qiongdu. Semakin banyak Gu Immortal yang digunakan dalam formasi jalur penyempurnaan ini,
semakin sedikit Gu Immortal yang dimiliki para Gu Immortal, mereka lebih mungkin mati di medan perang. Ini adalah pengorbanan mereka. Pengorbanan yang rela. Aku harus terus memperbaiki takdir Gu. Yuan Qiongdu duduk bersila, ekspresinya tenang, tetapi api berkobar di hatinya. Berkobar, kenangan yang mendalam muncul di dalam api. Gurunya berdiri di hadapannya, "Du kecil, kau tidur di belakang gunung lagi. Tidak baik jika kau selalu bermalas-malasan." Yuan Qiongdu muda terbangun dengan ekspresi kesal, "Guru." Dia bergumam dan berkata dengan marah, "Guru, mengapa kau tidak memindahkanku kembali? Aku suka jalur api, pria sejati harus memilih jalur api. Tapi Du kecil, bakatmu dalam jalur pemurnian sangat mengejutkan, jadi guru membuatmu mengolah jalur pemurnian. Sebagai perbandingan, bakat jalur apimu terlalu biasa. Tapi aku suka jalur api, terlihat sangat keren dan mengagumkan dalam pertarungan. Sedangkan untuk jalur pemurnian, aku harus terus-menerus tinggal di ruang rahasia dan terus-menerus memurnikan Gu. Belum lagi biayanya yang mahal, pemurnian Gu sering gagal dan semua usaha akan sia-sia. Yang lebih penting, ada bahaya besar dalam memurnikan Gu seperti dalam pertempuran. Daripada mati karena depresi karena memurnikan Gu, aku lebih suka menggunakan jalur api dan mati dengan gagah berani di medan perang. Gurunya mendesah tak berdaya dan berkata dengan nada serius, "Du kecil, kau harus memilih jalur pemurnian bukan karena kau menyukainya tetapi karena itu adalah tanggung jawabmu. Fraksi jalur pemurnian kami benar-benar membutuhkan seorang jenius sepertimu untuk menyegarkannya. Jangan biarkan temperamenmu mengalahkanmu, Du kecil, kau sudah menjadi pria, kau harus menerima tanggung jawabmu, mengerti?" Yuan Qiongdu muda mendongakkan kepalanya dengan marah, "Cek, mengerti. Jika ini perintah guru, aku akan mematuhinya." Gurunya menghela napas lagi, "Ini bukan perintah, ini tanggung jawabmu. Selain itu, mengolah jalur pemurnian juga sangat menyenangkan, kamu akan merasakan kesenangan ini suatu hari nanti. Jadi, ambillah tanggung jawab dan sempurnakan Gu dengan senang hati." Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku yang malas ini tidak pernah mengalami saat ketika tanggung jawab yang begitu berat membebani pundakku. Benar, ada juga perasaan lain, kegembiraan. Hehehehe, hahaha. Yuan Qiongdu melengkungkan bibirnya sambil tertawa dalam benaknya. Air mata mengalir di wajahnya. "Guru, akhirnya aku mengerti kata-katamu. Muridmu tidak mengecewakanmu pada akhirnya. Tidak perlu mengalihkan perhatianku untuk melindungi diriku sendiri dengan kawan-kawan ini di sini, aku tidak perlu khawatir. Ayo kita dorong, saat Gu takdir sudah sepenuhnya pulih, aku akan menyelesaikan tanggung jawabku dan tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Setelah itu, aku akan dengan senang hati menerima kematian." Yuan Qiongdu tersenyum saat mengaktifkan jurus terlarang. Begitu jurus ini digunakan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan penyempurnaan Gu, kematiannya sudah pasti. Tapi memangnya kenapa kalau begitu? Beberapa hal jauh lebih penting daripada nyawa seseorang. Medan perang Gua Naga tersembunyi. 4 Dewa Laut Timur mengepung Istana Naga dan menyerang dengan ganas. 4 Jenderal Naga ditekan dan hanya bisa mengandalkan Istana Naga untuk mempertahankan diri. Sepertinya menjadi manusia naga bukan tanpa biaya. Keluarlah, bukankah kau ingin menjebak kami? Sekarang, kau bersembunyi di dalam rumah Gu abadi. Sekelompok pengecut, kau benar-benar meremehkan kami. Song Qiyuan, King Yuean dan yang lainnya sangat marah saat mereka mengaktifkan jurus pembunuh yang kuat satu demi satu, dengan kuat menekan pihak lain. Bahkan orang baik pun terkadang marah, apalagi keempat Dewa Laut Timur peringkat 8 ini. Rencana jahat Duke Long dan pengkhianatan kelompok Zhang Yin benar-benar membuat mereka marah, mereka meledak dengan kekuatan pertempuran yang sangat dahsyat. Ketika membandingkan temperamen orang-orang di 5 wilayah, Laut Timur adalah yang paling lembut dan mudah berkompromi. Namun, laut yang tenang dan tidak bergerak seperti itu juga memiliki sisi gelombang dan tsunami yang dahsyat. Ketika orang-orang Laut Timur benar-benar marah, musuh-musuh mereka akan memahami apa sebenarnya teror itu. Tiba-tiba, serangan kelompok Song Qiyuan melambat. "Seseorang ada di sini. Siapa itu?" Jelas itu adalah bala bantuan dari pengadilan surgawi. Kelompok Song Qiyuan yang beranggotakan 4 orang dengan cepat mengubah taktik mereka. 2 orang terus menyerang Istana Naga sementara 2 lainnya terbang keluar untuk melawan bala bantuan musuh. "Aku hanya bisa mengirim kalian semua ke sini.
Seorang dewagu pengadilan surgawi tua tersenyum saat tubuhnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Masa hidupnya telah habis. Qin Song, kau bisa pergi dengan tenang. Sekarang giliran kami. Mereka adalah sejumlah dewagu pengadilan surgawi yang dipilih dengan cermat oleh Peri Ziwei. Menggelikan, datang begitu bersemangat. Kalian orang-orang tua ingin kami melihat kematian kalian. Hua Kaiyun dan Shen Chong Seng menyerbu ke depan. Bajingan Laut Timur, jangan pernah bermimpi mendapatkan istana naga. Orang tua yang sudah memiliki kaki di peti matinya, mengapa kalian tidak mati saja dengan patuh? Ledakan-ledakan-ledakan, kedua belah pihak langsung bertarung. Medan perang tanah terberkati yang tak tergoyahkan. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh medan perang. Jurus pembunuh abadi, pedang naga hantu segudang. Jurus pembunuh gabungan yang terdiri dari transformasi naga pedang kuno, diri yang tak terhitung jumlahnya, anak Yama, Kaisar Yama, dan wajah yang dikenalnya, diaktifkan sekali lagi. Dia adalah Fang Yuan. Cepat, lindungi formasi, kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Fang Yuan, kau punya nyali. Fang Yuan mencibir, kau ingin menghentikanku sekarang. Sudah terlambat. Berkat serangan Giant Sun Immortal Venerable yang telah menarik perhatian para dewa Gu benua tengah, Fang Yuan mampu mengaktifkan jurus pembunuhnya dengan lancar. Naga pedang hantu yang tak terhitung jumlahnya luar biasa, tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga sulit untuk disingkirkan. Bagaimanapun, jurus ini menghabiskan jejak dao jalur jiwa Fang Yuan, itu mirip dengan angin tak terbatas milik Wu Yong. Formasi 99 yang tak henti-hentinya mungkin kuat tetapi inti dalamnya masih lemah. Setelah naga hantu Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka, itu sudah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Fang Yuan berubah menjadi Kaisar Yama, ribuan naga meraung di sekelilingnya dan matanya yang dingin menatap para dewa Gu benua tengah yang tidak berdaya untuk melakukan apapun. Formasi 99 yang terus-menerus itu mulai runtuh di intinya, dari dalam keluar. Runtuhnya formasi itu menimbulkan serangan balik yang kuat bagi para dewa Gu benua tengah, tanpa Fang Yuan harus menyerang, banyak yang terluka parah dan hampir mati. Fang Yuan benar-benar berhasil. Wu Yong bergumam dengan ekspresi yang rumit. Cepat, serang mereka. Yao Huang berteriak, sikapnya yang tua dan lesu telah hilang saat dia memimpin serangan dengan heroik. Biarkan aku yang mengurus Pangeran Feng Xian, kalian semua pergi. Gunung kaki berbulu, lokasi tanah terberkati yang sempurna, terungkap. Kau ingin memperbaiki takdir Gu, Ham, angan-angan. Meskipun sedikit disayangkan untuk menghancurkan tanah suci infalibel, mari kita akhiri ini di sini. Fang Yuan tertawa jahat sambil menunjuk seperti seorang kaisar, naga pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang seperti prajuritnya yang tak kenal takut. Denganku di sini, jangan pernah berpikir tentang itu, Fang Yuan. Pada saat yang genting, sebuah sosok muncul dan menghalangi naga hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ahli jalur api peringkat 8, Li Huang. Jurus pembunuh abadi, jubah api matahari hijau. Naga hantu yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemabukan bahkan sebelum mereka mendekat dan terbakar secara spontan. Denganku, Li Huang, di sini, tidak seorang pun dari kalian akan bergerak maju. Teriak Li Huang, begitukah? Kalau begitu aku akan membiarkan kalian merasakan jurus berturut-turut dari naga pedang hantu yang tak terhitung jumlahnya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Jurus pembunuh abadi, pedang naga hantu fusi tak terhingga. Dalam beberapa tarikan napas waktu, naga hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu, membentuk pedang jiwa bertanda naga hitam pekat yang sangat besar. Pedang jiwa itu melayang di udara, ujungnya menunjuk ke arah Li Huang tetapi tidak bergerak. Jurus pembunuh abadi, segel Luopo. Fang Yuan menyerang pedang jiwa itu dengan segel Luopo. Pada saat berikutnya, pedang jiwa itu dengan cepat menusuk ke depan. Li Huang ragu-ragu sejenak, kecepatan pedang jiwa itu mencengangkan tetapi dia masih bisa menghindar dengan kecepatannya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa menghindar. Dia harus menghadapinya secara langsung. Pedang jiwa itu diam-diam menembus Li Huang. Api mereda, wajah Li Huang menjadi sepucat orang mati. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya, tubuhnya ambruk seperti layang-layang yang talinya terputus. Kamu berani menghadapi kekuatan gabungan dari kedua jurusku. Itu adalah upaya yang gagah berani tetapi kamu tidak bisa lebih bodoh lagi. Fang Yuan melirik dengan acuh tak acuh. Li Huang sudah mati, Tuan Li Huang. Ya Tuhan,
Bagaimana ini bisa terjadi? Kerja bagus. Di medan perang tanah terberkati yang sempurna, mayat Li Huang jatuh, mengejutkan banyak orang. Fang Yuan tertawa jahat saat dia terus menyerang ke arah gunung kaki berbulu sambil memproyeksikan suaranya yang dingin ke seluruh medan perang. Siapapun yang berani menghalangiku akan menghadapi akhir ini. Dalam sekejap, kekuatan iblisnya yang menakjubkan mengejutkan semua orang. Moral benua tengah turun drastis. Cahaya gelap melintas di mata Wu Yong, sementara kelompok Yao Huang sangat tercengang. Ekspresi Cudu sedikit rumit. Dulu ketika Fang Yuan mengalami kesengsaraan saat berada di peringkat 6, dia pernah bertarung dengan Fang Yuan. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa tahun, Fang Yuan telah menjadi orang yang harus dia hormati. Menghitung pertama kali aku menggunakan pedang naga hantu segudang, kali ini penggunaan pedang naga hantu segudang serta pedang naga hantu fusi segudang, sekitar 10.000 tanda dao jalur jiwaku telah dikeluarkan. Fang Yuan menganalisis dalam benaknya. Pedang naga hantu segudang memang kuat, tetapi secara permanen menghabiskan jejak dao jalur jiwa Fang Yuan. Satu aktivasi pedang naga hantu segudang menghabiskan 4.000 jejak dao jalur jiwa. Setelah membunuh Li Huang, jejak dao jalur jiwa Fang Yuan telah berkurang 10.000. Tentu saja, Fang Yuan belum memiliki begitu banyak jejak dao jalur jiwa, ia menggantinya dengan jejak dao jalur transformasi. Singkatnya, pedang naga hantu gabungan segudang adalah jurus kuat yang dapat membunuh Li Huang yang memiliki jubah api matahari hijau, tetapi biayanya juga sangat tinggi. Pentingnya jejak dao jelas bagi seorang Dewa Gu. Menghabiskan jejak dao secara permanen secara langsung mengurangi fondasi seseorang, jurus ini tidak dapat digunakan dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, jurus ini memiliki kekurangan, kecepatan pedang jiwa tidak luar biasa dan dapat dihindari dengan mudah. Fang Yuan tahu bahwa Li Huang melindungi gunung kaki berbulu dan tidak dapat dengan mudah menghindari serangan itu, jadi ia menggunakan jurus ini. Gunung kaki berbulu. Melihat gunung kaki berbulu yang semakin dekat dalam pandangannya, Fang Yuan mendesah terharu. Siapa yang mengira tanah suci infalibel yang megah dan terkenal akan berada di gunung kaki berbulu? Dari luar, gunung ini sangat biasa, seperti bukit yang tidak mencolok. Namun sebenarnya, itu adalah salah satu area terpenting bagi pengadilan surgawi untuk memperbaiki nasib Go, dan sekarang telah menjadi area untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran yang sulit ini. Fang Yuan. Pada saat berikutnya, sosok lain muncul dan menghalangi jalan Fang Yuan. Itu adalah Chen Yi. Wu Yong tidak membunuhmu, jadi biar aku saja yang mengakhiri hidupmu. Fang Yuan berseru sambil menyiapkan pedang naga hantu Myriad Fusion sekali lagi. Wajah Chen Yi berubah serius. Bahkan Li Huang telah tewas, dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi pedang naga hantu Myriad Fusion. Ini dia. Pada saat yang genting, Chen Yi tiba-tiba merasakan dadanya terbakar seolah-olah besi panas ditekan ke dagingnya. Kekuatan yang kuat dan misterius beredar dan merasuki tubuhnya. Mengikuti gelombang kekuatan ini, pakaian Chen Yi terkoyak, memperlihatkan dadanya. Ada sebuah lukisan di dadanya, lukisan pohon tinggi yang bergoyang tertiup angin. Ah! Chen Yi berteriak kaget, bukankah lukisan ini yang terukir di tubuhku ketika aku mewarisi warisan sejati Genesis Lotus bertahun-tahun yang lalu. Pada saat yang sama, informasi langsung terkirim ke pikirannya. Ini adalah pengaturan Lord Genesis Lotus Immortal Venerable. Chen Yi terkejut dan senang, dia dengan cepat mengaktifkan kemampuan terkuat menurut informasi ini. Jurus pembunuh abadi, pohon karma ilahi. Seketika, asap hijau mengepul dari tubuh Chen Yi. Asap itu berkumpul 6 kaki di atas kepalanya, perlahan melambat hingga berhenti dan beredar di dalam dirinya sendiri, membentuk bentuk pohon. Pohon itu tebal dan kokoh dengan cabang-cabang yang rapat dan daun-daun yang rimbun, dan ada lusinan buah yang tergantung di atasnya. Namun buah-buah ini sangat aneh, bentuknya bermacam-macam, warnanya pun beragam, dan ukurannya pun beragam. Ada yang seperti buah persik hitam, ada yang berwarna merah muda tetapi besar seperti baskom, ada yang berduri, ada yang berkulit transparan, daging dan intinya dapat terlihat dari luar. Pohon karma ilahi terbentuk dengan cepat dan kekuatan di dalam lukisan itu ditransfer ke pohon karma ilahi. Chen Yi tampaknya telah mendengar suara Genesis Lotus Immortal Venerable, lihat baik-baik, ini adalah jurus beruntun yang dibangun di atas pohon karma ilahi, relokasi karma. Jurus pembunuh itu diaktifkan, seolah-olah angin kencang bertiup,
asap hijau berkedip-kedip saat pohon karma ilahi mulai bergoyang dan menari tertiup angin. Pedang naga hantu fusi yang tak terhitung jumlahnya menyerang seperti petir meteor. Namun, tepat saat mendekati pohon Dewa Karma, dengan suara mendesing, pedang naga hantu fusi tak terbatas tiba-tiba menghilang. Apa? Fang Yuan terkejut. Pada saat itu, ia merasakan bahwa hubungannya dengan jurus pamungkasnya, pedang naga hantu fusi tak terbatas, seolah-olah pedang naga hantu fusi tak terbatas tiba-tiba terpisah darinya. Metode apa ini? Sepertinya ini seperti transportasi instan. Fang Yuan segera menyipitkan matanya saat cahaya tajam melintas di depan mereka. Hubungan antara jurus pembunuh abadi dan Gu Immortals memiliki batas jangkauan tertentu. Ketika melampaui batas ini, jurus pembunuh abadi biasanya akan hancur. Pedang naga hantu fusi segudang milik Fang Yuan didasarkan pada jurus pembunuh pedang naga hantu segudang dan membawa sifat jalur perbudakan, sehingga ia masih dapat mempertahankan jejak hubungan bahkan jika diteleportasi sejauh 10.000 li. Namun hubungan ini sangat samar, jika melampaui jarak ini sedikit saja, jurus pembunuh akan runtuh dengan sendirinya. Jika itu terjadi, Fang Yuan akan menderita serangan balik dari kegagalan jurus pembunuh. Pedang naga hantu fusi segudang sangat kuat, serangan baliknya sama sekali tidak akan lemah dan pasti akan membuatnya batuk darah. Apakah itu dapat secara paksa menteleportasikan jurus pembunuh? Wu Yong memperoleh informasi dari Fang Yuan, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kau menghadapi teman perpisahanku, angin. Wu Yong mencibir, sosoknya muncul di belakang Chen Yi. Jurus pembunuh abadi, selamat tinggal teman angin. Namun Wu Yong baru saja menyentuh bahu Chen Yi ketika penglihatannya berubah. Dalam sekejap, dia diteleportasi dari tanah suci infalibel, kembali ke perbatasan selatan. Ini, Wu Yong tercengang saat dia berdiri di puncak gunung. Segera setelah itu, dia tersadar, wajahnya sangat gelap saat dia dengan cepat mengirimkan informasi. Bahkan Dewa Gu peringkat 8 dapat diusir secara paksa. Gerakan mematikan apa ini? Pohon Dewa Karma masih memiliki kemampuan misterius seperti itu. Dewa perbatasan selatan dan dataran utara terguncang sementara moral benua tengah bangkit kembali. Kita akan terus bertahan seperti ini. Chen Yi bersorak gembira tetapi suara Fang Yuan membuatnya serius sekali lagi. Fang Yuan berteriak, aku menemukannya. Kemampuan teleportasinya tampaknya tak terhentikan tetapi ada batas berapa kali dia dapat menggunakannya. Karena setelah menggunakannya 2 kali, 2 buah telah dikonsumsi. Itu ditemukan begitu cepat. Chen Yi tersenyum pahit. Biar aku coba. Dewa surgawi Baizu terbang mendekat. Tubuhnya sedikit bergetar saat dia terbagi menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke depan seperti gelombang raksasa. Ini adalah taktik pertempuran jalur perbudakan klasik, pertempuran gaya gesekan. Pohon Dewa Karma bergoyang tertiup angin, buahnya tiba-tiba menghilang. Tubuh utama Dewa Langit Baizu menghilang, kelompok Fang Yuan menerima pesannya tak lama kemudian, dia diteleportasi ke Laut Timur. Para dewa itu riuh. Fang Yuan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Kali ini, tubuh utama Dewa Langit Baizu langsung diteleportasi, taktik pertempuran jalur perbudakan telah gagal. Menurut penalaran konvensional, bukankah seharusnya setiap klon diteleportasi? Itu benar-benar langsung memengaruhi tubuh utama. Kali ini, kelompok Yao Huang menyerbu. Pelan-pelan, saudara Chu, kalian serang duluan. Fang Yuan memberi instruksi. Cudu menyerang. Dia menggunakan serangan jarak jauh pada Chen Yi tetapi dia dengan cepat menghilang di tempat. Dia diteleportasi kembali ke dataran utara, berakhir di dataran es utara. Selain itu karena jaraknya terlalu jauh, dia kehilangan koneksi dengan jurus pamungkas yang dia gunakan, jurus pamungkas itu pecah dan dia menderita serangan balik. Beberapa orang menyerang berikutnya tetapi mereka semua diteleportasi. Fang Yuan tiba-tiba tersadar, sepertinya tubuh utamaku tidak dipengaruhi oleh jurus pamungkas ini karena aku adalah iblis dunia lain yang lengkap. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memulai gelombang serangan yang ganas. Namun, pohon Dewa Karma mungkin tidak dapat memengaruhinya tetapi itu dapat memengaruhi jurus pamungkasnya. Semua metode Fang Yuan diteleportasi, jangkauannya jauh atau pendek, beberapa diteleportasi ke suatu tempat di benua tengah, beberapa dikirim ke 4 wilayah lain, dan beberapa bahkan diteleportasi ke surga hitam dan surga putih. Tentu saja, Chen Yi juga tidak bersenang-senang. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mulai berdarah dari 7 lubangnya dan wajahnya semakin pucat.
Beban untuk mempertahankan gerakan pembunuh yang menakjubkan seperti itu jelas sangat besar. Sialan, gunung kaki berbulu jelas ada di depan kita, tetapi karena Chen Yi sendiri. Yao Huang menggertakkan giginya karena tidak berdaya. Qing Ye dan yang lainnya dengan cepat tiba dan bertarung melawan para abadi dataran utara dan perbatasan selatan. Fang Yuan menghindari serangan gedung penyapu angin dan mengirim banyak naga pedang hantu untuk menyerang Chen Yi. Pohon Dewa Karma terus bergetar, naga pedang hantu yang tak terhitung jumlahnya menghilang, berteleportasi ke lokasi acak. Tidak apa-apa bagi mereka yang berteleportasi di dekatnya, tetapi mereka yang berteleportasi jauh segera hancur, menimbulkan serangan balik pada Fang Yuan. Fang Yuan merasa bahwa situasi ini merepotkan. Gerakan pembunuh yang lemah tidak dapat menghabiskan buah pohon Dewa Karma bahkan jika dipindahkan. Gerakan pembunuh yang kuat dapat menghabiskan satu buah tetapi jika dipindahkan melampaui jarak yang dapat kukendalikan, aku harus menahan serangan balik dan bahkan mungkin terluka parah jika aku tidak beruntung. Fang Yuan tidak berani menggunakan pedang naga hantu fusi segudang. Saat ini, dia tidak memiliki mantel musim dingin atau segel pelindung aliran balik yang bisa diandalkan. Metode pertahanannya lebih lemah daripada Li Huang. Jika pedang naga hantu fusi tak terbatas gagal, dia akan mendapat masalah besar akibat serangan balik. Keberuntungan Fang Yuan cukup baik karena pedang naga hantu fusi tak terbatas sebelumnya tidak memberikan serangan balik padanya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Fang Yuan merasa cemas. Bing Sai Chuan telah menyampaikan situasi di pengadilan surgawi kepadanya. Fang Yuan tahu bahwa perbaikan Gu Takdir telah dimulai lagi. Ini adalah metode jalur kayu. Aku tidak memiliki banyak pencapaian di jalur ini dan tidak akan dapat menguraikannya dalam waktu singkat. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode kasar. Kita akan bersaing dalam pertempuran yang melelahkan. Bai Ningbing, kalian semua bisa maju dan bertarung sekarang. Mata Fang Yuan bersinar tajam saat dia mengirim perintah dengan tegas. Bai Ningbing dan Dewa Gu peringkat 7 lainnya menyerbu ke arah gunung kaki berbulu. Pohon Dewa Karma diaktifkan, setiap kali memindahkan seorang Dewa Gu tingkat 7, satu buah dikeluarkan. Fang Yuan benar-benar menemukan tindakan balasan terbaik dengan sangat cepat. Chen Yi merasa cemas, matanya dipenuhi darah dan dia dalam kondisi yang sangat lemah. Sejumlah besar Dewa Gu tingkat 7 dipindahkan, akhirnya, buah pohon Dewa Karma semuanya habis. Pohon Dewa Karma tanpa buah memudar bersama angin. Chen Yi menundukkan kepalanya, auranya telah jatuh ke titik kelemahan yang ekstrim. Kamu berani menghalangi jalanku, mati. Fang Yuan menyerang dengan ganas.